Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Boy Kartiko dari kelas 12 FL2. Di sini saya akan menjelaskan tugas jurnal PBO dari Pak Eraldo. Saat ini adalah ujian praktek. Pertama, di sini ada landing page yang dibuat oleh anggota saya yang bernama Doni Nurhandoko, Putri Aurelia, Yasinta, dan Julius. Di sini adalah karya mereka yang saya terapkan di aplikasi saya. Saya beri nama Journalin. Seperti ini ada landing page-nya. Ada seperti biasa template-nya doang ya. Dia yang mengerjakan, saya hanya memasukkan ke sini saja. Lalu di sini ada tombol masuk. Di sini dan di sini juga ada, sama saja alamatnya. Lalu kita masuk. Nah, di sini adalah halaman login. Pertama, di sini ada dua user. Yang pertama user guru dan user kurikulum. Pertama, kita akan masuk ke user guru terlebih dahulu. Di sini menggunakan metode email, bukan metode username. Dan masukkan password. Login. Nah, ini untuk kembali ke landing page tadi ya, yang back home to home page tadi. Nah, pertama ini adalah tampilan awal user guru. Hanya dashboard yang kosong. Lalu di sini ada jurnal yang berguna untuk menginput jurnal. Di sini adalah jurnal yang sudah saya input. Sebenarnya untuk data real yang dari sekolah berikan hanya seperti ini. Hanya satu saja dan tidak ada yang lain. Jadi saya mau nggak mau bikin data ngasal, karena data yang sekolah berikan hanya seperti ini. Seperti itu ya. Pertama, sebelum kita masuk ke sini, ke ekspor, kita harus buat baru dulu. Buat baru, lalu pilih tanggalnya, pilih semester, tingkat berapa, kelas berapa, rombel berapa, dan mata pelajarannya ini disesuaikan dengan guru yang mengajar. Guru ini mengajar PBO ya. Seperti hanya contoh saja, ini hanya guru PBO contohnya. Lalu saya pilih PBO. Ini KD 1. Materinya perkenalan. Jurnalnya perkenalan. Nah, seperti ini ya. Lalu ada permasalahan. Saya kosongkan. Dan di sini ada bukti foto opsional. Ini hanya opsional ya. Tapi saya tidak mengisinya karena saya belum membuat sintaksnya. Lalu kita simpan. Nah, di sini yang tadi kita masukkan tidak ada. Kenapa? Karena statusnya masih menunggu konfirmasi. Masuknya kemana? Masuknya ke antri jurnal. Nah, di sini masuknya tadi jurnal yang baru kita input. Kita di sini hanya menunggu seperti menunggu tiket. Kita tidak bisa mengubah, tapi hanya bisa melihat saja. Seperti ini. Statusnya masih menunggu konfirmasi. Nah, jika sudah sampai sini, user guru sudah selesai. Sebelum kita keluar logout, kita akan mencoba ekspor PDF. Kita ekspor. Saya menggunakan library DOM PDF sebagai media PDF saya. Kita tunggu. Nah, sudah kelar, kita bisa open. Nah, di sini adalah laporannya. Hampir sama seperti ini. Ini adalah laporan real yang sekolah berikan, yang kurikulum berikan. Nah, ini adalah karya kami. Seperti ini, tapi kekurangan di sini adalah bukti foto.
saya sudah mencoba tadi karena saya error terus, makanya saya memutuskan untuk nanti saja fixnya. Jadi sekarang hanya seperti ini dulu saja, hanya strip gitu saja ya, seperti itu. Lalu kita kembali ke aplikasi kami. Nah, jika sudah menjelaskan PDF, saya akan menjelaskan Excel. Print Excel ini saya menggunakan plugin Laravel Excel. Kita buka. Nah, sama saja seperti DOM PDF tadi tampilannya, hanya saja ini Excel. Dan di sini tulisannya di bawah semua, lebar semua juga, dan bukti fotonya tentu saja tidak ada karena saya belum mengetahui bagaimana cara menampilkannya, dan tidak adanya tutorial yang bersangkutan. Oke, kita coba logout dan masuk sebagai user kurikulum. Sebenarnya ini hanya beda di sini, kalau guru ya guru, kalau kurikulum gitu ya. Passwordnya juga sama, saya memang set sama. Lalu masuk ke kurikulum. Nah, di sini adalah tampilan awal user kurikulum, sama saja seperti user guru. Lalu masuk ke konfirmasi jurnal. Nah, user kurikulum ini hanya bertugas untuk mengkonfirmasi jurnal yang sudah diinput oleh guru. Si kurikulum ini hanya bisa melihat seperti ini, read. Jika sudah oke, jika sudah dilihat maka bisa diedit. Editnya itu bukan edit semuanya, tapi hanya edit status. Kita ubah statusnya menjadi terkonfirmasi. Karena kurikulum ini sudah pasti konfirmasi gitu ya. Kita save, maka data yang tadi akan hilang. Nah, hilang ya. Sebenarnya tidak hilang, hanya di hide saja menggunakan scope. Kita logout. Kita masuk ke user guru lagi untuk melihat apakah jurnal yang tadi sudah masuk atau belum. Ingat, yang tadi saya input itu adalah perkenalan. Nah, sudah masuk nih, sudah ada konfirmasi. Tadi kan ada di entry jurnal ya. Coba kita cek di entry jurnal. Tidak ada. Kenapa? Karena jika itu statusnya sudah diubah menjadi terkonfirmasi, yang tadi di user kurikulum ubah tadi statusnya ganti menjadi konfirmasi, maka di sini akan terhapus fieldnya, jadi kosong gitu, dan masuk ke tabel jurnal lagi seperti ini. Bisa dilihat juga. Sudah oke. Nah, caranya gimana? Pertama, cara seperti ini. Saya akan menjelaskan ke triggernya dulu. Trigger, ada database trigger. Nah, di sini adalah trigger kami. Di sini ada duplikat TB jurnal untuk konfirmasi. Jika jurnalnya sudah diinput oleh user guru, maka tambahkan jurnal yang tadi diinput ke tabel konfirmasi. Jika sudah oke, situ saja. Baru, nah ini ada dua nih, untuk konfirmasi dan untuk entry jurnal tadi. Insert ke entry jurnal, wait confirmations. Seperti itu. Hanya input saja, input 3 tabel sekaligus. Dan sini ada update TB jurnal setelah
update konfirmasi. Jika konfirmasi tadi yang tadi user kurikulum berikan edit status, maka di table jurnalnya ini hanya mengedit status dan ID user kurikulum yang bersangkutan tadi yang edit, yang dimana ID-nya sama dengan ID jurnal. Seperti itu. Maka di sini juga sama seperti tadi, sama juga di bawahnya. Dan di sini ada delete. Yang tadi saya bilang setelah update di table konfirmasi untuk kurikulum, di sini akan hilang di table entry journal. Di sini akan hilang menggunakan trigger ini, delete entry journal table wait konfirmasi. Ini entry journal setelah update konfirmasi, setelah update, after update. Lalu dimulai hapus dari table entry journal di mana ID journal sama dengan ID journal yang lama. Seperti itu. Nah, untuk print PDF ya sama, saya memakai cara lama, yaitu di sini ada tentunya ada view my PDF adalah file utama saya. Kedua, di sini ada web. Di sini ada controller print PDF. Di app http controller di dalam folder controller. Lalu di sini adalah pemrosesan untuk view PDF. Jangan lupa saya menggunakan DOM PDF ya. DOM PDF lalu ke web.php. Pencet Ctrl P, buka web.php. Nah, di sini adalah route untuk mengakses ke controller tadi. Controller yang bernama print PDF. Jika ini diklik, maka akan diarahkan ke controller print PDF dengan kelas CALJournal. Berarti ini cetak semua jurnal PDF. Jika ini PDF SJ, ini berarti satu jurnal, hanya satu. Yang di sini satunya ini di sini bisa di view print PDF jurnal ini. Ini akan masuk ke route ini C1.1.pdf. Lalu ke controller print PDF, masuk ke sini CALJournal.pdf. Seperti itu. Lalu untuk Excel-nya juga sama saja seperti PDF. Ini kita lihat untuk PDF dulu yang satunya. Nah, ini tampilan awal PDF hanya satu data saja ya. Masih seperti ini, masih table dan call span saja. Seperti itu. Lalu untuk di Excel, sini Excel sama saja seperti PDF, hanya saja ini ke Excel dan menggunakan plugin Laravel Excel. Ini tadinya print PDF, saya beri nama untuk Excel-nya print Excel. Seperti ini. Datanya hanya seperti ini saja. Sebenarnya ini tidak digunakan ya, karena sudah ada di dokumentasi. Jadi saya hanya mematikan, tidak menghapusnya, untuk jaga-jaga suatu saat kalau error. Nah, jika sudah masuk, maka ke export, folder export ini, dan ke kelas print Excel AJ.
Ini adalah ekspor tadi, print Excel LC. Nah, ini adalah pemrosesan Excel tadi. Seperti ini, hanya pemrosesan saja, baru di return, balik lagi ke print Excel. Jika sudah dapat pemrosesannya, baru di download. Apa nama filenya? Nama filenya Aljournal gitu. Untuk yang satu juga sama saja, hanya saja ini ada parameter tambahan. Seperti ini saya lihat. Nah, parameternya saya taruh di sini. Baru untuk pemanggilannya saya taruh di sini. Where ID this ID. Ini ya. Oke, gitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.